Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Nanti setelah Muhyiddin Hasanah ada sesi tanya jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mudah-mudahan sampai sehat. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat sehat yang tidak ternilai harganya, nikmat kesempatan karena jutaan manusia lalu lalang mencari rezeki, mudah-mudahan masih menyempatkan diri untuk duduk di majelis taklim, majelis yang mulia, majelis yang luar biasa. Dan luar biasanya Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam itu yang selalu menancap dalam kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar kemudian ditempatkan keimanan, ketakwaan pada diri kita semua. Ada sebuah doa yang mungkin sebagian di antara kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian keimanan kita selalu bertumbuh dan berkembang, karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ibadah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa naik dan kemudian iman itu bisa turun drastis ke bawah sangat dalam. Yazidu bil ibadah, naik itu kalau manakala kita beribadah kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiat, dan kita akan turun anjlok jekur gitu kan kalau kita melakukan kemaksiatan. Ya, mungkin boleh ditulis Allahumma, sambil ditulis diikuti boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ulang lagi, santai aja ya kan. Ini kan saya keseluruhan beliau ini saya bacakan pelan-pelan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya
ma'al iman wa adkhilna jannata wa adkhilna jannata ma'al iman. Sebelum saya lanjutkan untuk pengulangan, saya sampaikan artinya terlebih dahulu. Allahumma ya Allah, di bawahnya ditulis Allahumma ya Allah, ahyina, hidupkanlah kami. Ahyina, hidupkanlah kami bil iman, dengan iman. Yang pertama, kita mohon kehidupan agar bersama iman. Wa amitna, dan matikanlah kami. Wa amitna, dan matikanlah kami bil iman, dengan iman. Hidup dengan iman, mati dengan iman. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami. Wa akhrijna, dan keluarkanlah kami minat dunia, dari dunia ini, ma'al iman, bersama iman. Wa adkhilna jannata, wa adkhilna al jannata, bahasa Arabnya begitu. Wa adkhilna al jannata, masukkanlah kami. Wa adkhilna, masukkanlah kami al jannata, ke surga, ma'al iman, bersama iman. Yuk bareng kita baca Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Lagi Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Jadi kehidupan kita senantiasa disertai iman. Betul Bunda? Betul? Iman itu penting banget. Iman itu penting banget. Karena itu yang menjadikan kemuliaan, kebaikan diri kita, karena iman dan takwa kita. Mudah-mudahan mungkin ini ada pertanyaan sederhana. Sebagian bunda-bunda yang pernah ikut kajian saya mungkin pernah mendengar dan mungkin tahu jawabannya. Ya sekedar informasi, saya beberapa di majelis taklim, bunda-bunda musliman, kajian-kajian yang lain, mungkin ada sebagian yang belum kenal, ya belum kenal gitu kan. Nama saya tadi disebut namanya Agus, lengkapnya yang sudah ada di flyer itu Agus Abidul. Nah kebetulan anak saya 4 semuanya pakai Nur, jadi namanya Abi, bapaknya Nur. Nur Aisyah Azizah, alhamdulillah yang bulan Februari kemarin sudah menikah. Bulan Mei menikah, sekarang ambil 4 bulan. Alhamdulillah. Beliau anak saya, anak saya Aisyah Azizah, alhamdulillah diizinkan awal untuk hafal 30 juz. Dan suaminya juga sama. Jadi tanpa proses panjang, di 8 bulan Februari menikah di bulan Mei. Dan anak saya tidak pamer, tetapi ini sudah menyampaikan Nur Aisyah Azizah, Nurnya nomor 1. Kemudian Harisma Nur Latifatul Mahmudah, Harisma Nur Latifatul Mahmudah, Nurnya nomor 2. Alhamdulillah kemarin setahun yang lalu lulus S2 untuk akum laut 4 kurang sedikit nilainya. Ya. Jadi ada hanya cuma 1, aminnya 1. Ya. Yang lain semuanya pakai, semuanya A. Alhamdulillah. Kemudian yang nomor 3 itu Lailatul Kamilah Nur Sabari Fuada, Nurnya nomor 3. Jadi ini semua namanya tidak ada rencana sama sekali. Karena apa? Keinginan saya punya anak laki-laki, namanya Yusuf. Ternyata anaknya wedo gitu kan, dan tidak perencanaan, bahkan kemudian dalam tanda kutip terpaksa. Karena kelahiran pertama itu bulan Maret tahun 1997,
Lahir yang kedua bulan Juli tahun 98, jadi setahun. Kemudian yang ketiga itu tahun 2000, jadi cuma kelihatan berapa bulan udah isi lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah yang nomor 3 ini Agustus tahun 3 tahun yang lalu sudah nikah. Jadi anak saya nikah yang pertama itu nomor 3, lulus Pondok Taruna Nusantara, langsung dilamar tak rabehi. Alhamdulillah dilamar di bulan Juli. Kemudian dari pihak laki-laki kalau boleh nanti sampai Desember Pak kita nggak usah lama-lama, Agustus 1 bulan saja. Luar biasanya muda-muda yang berbahagia, anak saya belum pernah ketemu sama calon mantannya, belum pernah ketemu sama calon suaminya, belum pernah ketemu sama calon suaminya, ketemu waktu di ijab kabul saja, dan saya belum pernah juga ketemu. Karena saya yakin, karena kebetulan memang keluarganya adalah keluarga yang penghafal Al-Quran. Jadi anak laki-laki ini juga lulusan PMJ hafal 30 juz juga. Jadi sudah islasan sudah ditolak-tolak barang yang sambrowoknya. Alhamdulillah karena aku kan biasanya teman kepada saya, Bapak kalau boleh anaknya saya ajak untuk bersama-sama dakwah di Lampung. Jadi sekarang sudah 3 tahun di Bandar Lampung. Jadi menemani dan alhamdulillah sudah isi juga 4 bulan ini sama kakaknya ini, mudah-mudahan nanti 6 bulan ke depan panen butuh. Jadi mudah-mudahan jadi mutu juga. Alhamdulillah juga dapat 30 juz karena lulusan dari Taruna Quran. Kemudian yang keempat ini alhamdulillah ya, khairul nisa Alfiyatin Nur Hanifah umurnya 4. Jadi semua tanpa prosedur, semua yang saya tidak direncanakan, nggak tahu kok udah ada, ternyata kemudian buat nurnya kok bisa rutan. Maka ketika kemudian saya boleh koyo-koyonya nurin nomor 5 aneh banget ya. Maka setelah itu terakhir tahun 2002, jadi 5 tahun saya punya 4. Alhamdulillah. Mungkin kalau nanti orang bersekolah batas itu kan. Karena banyak persoalan, ya kemudian sempat itu. Dan kemudian anak saya yang terakhir kuliahnya di UPN semester 7 sekarang ke UKM dan sudah mendekati hafal 30 juz juga. Jadi alhamdulillah bukan apa-apa. Kami menyemangati karena maaf bapaknya wong tuanya rajin Al-Quran, maka harus ada budak-budak. Kalau misalnya budak-budak hafal Quran minimal anaknya, nak ratakan anak putune harus ada di antaranya. Itu sudah menyemangati. Agar apa? Dikatakan orang yang hafal Quran nanti di akhirat akan mendapatkan mahkota, terutama orang tuanya mendapatkan mahkota dan mendapatkan syafaat, bisa ngajak satu lewat. Kalau bunda-bunda salah satunya anaknya, cucunya kalau ada yang dapat Al-Quran, mudah-mudahan bunda masuk surga terbaik. Amin. Itu yang menyemangati saya, dan anak-anak semuanya harus cinta. Bunda-bunda yang berbahagia, pertanyaan sederhana untuk menumbuhkan keyakinan sebelum kita masuk pada materi. Di perkenalan saja sudah seperempat jam ya. Mudah-mudahan nanti cukup. Ya, pertanyaannya, bulan-bulan ini sering turun hujan, betul ya? Pertanyaan bunda-bunda yang belum pernah mendengar, hujan itu air berkah atau musibah? Yakin? 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 Oh, salah. Air hujan, air berkah. Sudah katakan yakin. Berapa yakinnya? 1000% yakin. Tapi pertanyaannya, ketika dulu ibu-ibu punya anak kecil, atau mungkin sekarang punya cucu, mandi air hujan atau main air hujan, dilarang atau dipersilakan? Dilarang atau dipersilakan? Dilarang atau dipersilakan? Antara ini dengan ini nggak sesuai, antara ini dengan ini nggak sesuai. Betul? Betul? Bunda yakin tidak? Kalau air hujan itu air berkah, yakin tidak?
cucu. Mungkin yang sekarang sudah anaknya udah pada besar-besar, sudah pada nikah, cucu. Sampaikan kepada bunda-bundanya, pada bapak ibunya, pada abi uminya, ketika kemudian bunda-bunda ngajak putune pas wayah udan, kon udan, lendong udan. Apa alasannya? Kan mesti ada alasannya, tidak lantas ngawur, gitu kan? Karena saya dulu punya pengalaman. Kalau pas wayah udan malah bal-balan 2 jam, 3 jam masih. Mungkin mudah-mudahan juga merasakan. Ternyata ketika kecil dulu udan-udan rapopo. Kita oke, iya pak ya, itu apa betul? Terus sama terus. Tapi kemudian kita kenapa kemudian ketika kita sudah tua, dewasa, wes dari simba-simba. Ada yang simba-simba di sini. Banyak ya, simba-simba. Kok ngarang dulu nih? Mungkin yang masih mahmud ya, mama muda gitu. Kenapa melarang anak-anaknya untuk ngajar aja? Nanti batuk, nanti bilang. Sekarang kalau kemudian bersih, pertanyaannya udah. Kalau bunda-bunda bersih, apa yang dibaca? Apa yang dilafalkan? Apa yang dibacakan? Alhamdulillah. Betul? Kalau alhamdulillah itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Berarti bersih itu baik atau buruk? Ternyata bersih itu baik, mengeluarkan jumlah penyakit. Maka Rasul mengajari kita ketika kita bersih, apa yang dilafalkan? Alhamdulillah, bukan innalillah. Kenapa? Wahai bersih, demam itu bukan musibah. Bukan musibah. Kalau kita nanti panas, demam, biarkan saja, karena itu proses inkubasi mengeluarkan penyakit. Biarkan saja. Kalau perlu cuma dikompres atau kemudian kalau penjenengan sambil tahu, ya karena memang saya pengalaman saya di dunia rukyah, mungkin kajian berikutnya nggak usah diundang lagi. Kajiannya adalah mengenal dunia lain. Jadi saya 24 tahun berkecimpung di dunia lain. Saya ahli rukyah, alhamdulillah. Ya, sudah ribuan orang misalnya jam 8 datang ke tempat saya juga dari Turi juga rukyah. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang sakit itu bisa disembuhkan dengan Quran. Maka ketika anak kita sakit, meriang, demam, bacaan saja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas. Atau kalau kemudian kompres, kalau perlu kemudian cukup menggunakan madu tanpa kemudian pakai antibiotik. Bukan saya ahli dengan jihad, bukan kontra dengan jihad, tapi saya mengajari yakin harus kepada yakin pada Allah. Kita doa dini Gusti Allah miturut prasangka hambane. Gusti Allah bersama prasangka hambanya. Kalau air hujan itu menjadi penyebab masalah, kalau air hujan itu menjadi musibah, maka datang pada kita adalah musibah. Tapi kalau kemudian dikatakan air hujan adalah air berkah, maka datang kepada kita adalah berkah. Maka bunda-bunda yang punya migrain, punya vertigo, punya keluhan jantung, udah. Siap udah. Siap udah. Saya kalau tidak ada agenda acara, biasanya kalau asal itu hujan berdas. Saya udah. Kenapa? Quran mencatat 37 ayat berkenaan dengan air hujan. 37 ayat. Orang sidik. Artinya apa? Untuk meyakinkan bahwa kita harus yakin hanya kepada Allah SWT dan semuanya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang datangnya dari Allah SWT itu adalah kebaikan. Saya bukan bermaksud untuk melawan arus berbeda dengan yang lain, tetapi saya mencoba untuk
membenarkan, membetulkan yang salah kaprah di masyarakat. Manusia, kalau panjenengan sami masuk manusia yang tercipta dari tanah, maka harus lebih banyak bersentuhan dengan tanah. Maka biarkan anak-anak kita bermain dengan tanah. Kenapa? Kalau orang yang hati-hati, oke, kita protes, silahkan, tapi jangan kebangetan. Bocah dolanan pasir ora itu, bocah dolanan lemah ora itu. Gini oke. Apakah kemudian seperti itu sehat? Belum tentu sehat. Tapi orang yang kemudian membiasakan diri dengan situasi yang seperti itu ada imunitas. Orang yang bersama dengan penyakit imunitasnya menjadi kuat. Contoh, pemulung gawean ini terdekat. Gini wong neng sampah penyakitan boten. Kenapa? Sudah menyesuaikan diri. Wong edan. Sing dimakan apa? Basi. Sudah nggak enak, sudah nggak layak dimakan. Sakit tidak? Mungkin bisa jadi sakit karena nggak tahu kita. Tapi nyatanya lem laku tekan ngendi-ngendi makan sama nih. Itu yang terjadi kalau kemudian kita bersesuaian dengan fitrahnya manusia. Apunten, walaupun kita sudah protek, pakai masker, bukan hand sanitizer dan berbagai macam ragamnya, mau makan disemprot, mau apapun disemprot, tapi sesungguhnya di dalam kita ini sudah ada penyakitnya. Karena sesungguhnya kita sehat di sini, panjenengan sami duduk di sini, potensi sehatnya cuma 60%. Ana sing mumet, ana sing deg-degan, ana sing sikile yang sewu laku ya rada berposo. Betul. Tapi kalau kita yang saya bersentuhan dengan apa yang menjadi sunnatullah, maka bunda-bunda dibiasakan pulang dari masjid ke masjid tidak usah pakai sandal, jalan kaki saja. Kalau perlu nyari tanah, karena itu yang bagus. Apakah nggak kotor? Orang berpikir selalu yang medis itu kotor. Orang yang selalu melihat yang satu itu kotor, padahal tidak. Saya dulu bocah cilik, aku neng kali mobilnya baju karet. Aku bocah campur saya nggak gagas gitu kan, ngelak gitu kan, apapun gitu kan. Atas pakai semburan itu digopek gitu kan. Peleng dan tonggolnya itu dipenek gitu kan. Nah, kali seperti itu. Apakah kemudian sakit? Enggak juga. Karena Pak sudah menyesuaikan diri, alam kita sudah menyesuaikan diri. Lah bunda-bunda, kalau pengen sehat, ya sesuaikan dengan alamnya. Ojo sampai hati-hati. Ingkrah-ingkri, wis ning omahe dhewe sandalan terus. Akhirnya Pak, kita kurang ion sesungguhnya, kurang bersentuhan. Kalau listrik ini mesti ada groundnya. Ada groundnya, maka ketika tidak ada groundnya nggak hidup. Manusia itu ada groundnya apa? Groundnya ini adalah tanah, maka harus banyak bersentuhan dengan tanah. Ini pembukaan pengantar saja setengah jam. Nah, sekarang kita masuk pada materi, ya. Bunda-bunda, ya, saya hormati yang berbahagia. Ada yang manusia yang tidak punya problem? Wonten boten. Siapapun mereka, sinten kemawon dia pasti punya problem, punya masalah, baik itu kecil maupun besar. Nyewa karena kehidupan kita selalu diuji oleh Allah. Selalu diuji oleh Allah. Artinya apa? Yang kaya pun sawangan itu penak ya. Sawangan itu penak ya. Freddy Sambu saya sama dengan duitnya 100 miliar di gudang. Koyone kepenak, koyone sawangane. Apakah kemudian hatinya kepenak? Belum tentu. Yang temannya Mercy, apakah kepenak? Belum tentu. Apakah kemudian ngapunten yang mengayo beca itu merkoso? Belum tentu.
Bahagia itu tergantung hatinya. Bunda pengen bahagia? Bunda pengen bahagia? Yuk, jadikan hari-hari kita selalu bahagia. Karena bahagia itu dibuat. Bahagia itu disadari. Bahagia itu dimengerti. Tidak datang ujuk-ujuk, tidak datang tiba-tiba. Ada sebagian mengatakan terminologi bahagia, bahasanya itu keren. Bahagia itu adalah hari ini, bukan yang kemarin atau bukan yang akan datang. Bahagia itu hari ini, saat ini panjenengan sambil duduk, nanti jenengan kondur, itu yang namanya bahagia. Jenengan prosesnya di situ namanya bahagia. Bukan yang kemarin, setia sekali. Apa yang akan datang orang nanti, betul? Bahagia itu tidak terpengaruh oleh siapa dan apa. Bahagia itu tidak terpengaruh oleh apa dan siapa, atau dibalik siapa dan apa. Siapa itu artinya apa? Tidak terpengaruh oleh siapapun, ya, manusia siapapun. Bahagia itu tidak terpengaruh oleh anak kita, suami kita, tidak terpengaruh oleh tetangga kita dan siapapun, karena kita pun bisa dalam kesendirian pun bahagia. Betul? Itu yang dibuat. Dan tidak terpengaruh oleh apa, artinya apa? Bahagia itu tidak terpengaruh oleh kebendaan. Aku bahagia dengan tas anyar. Mungkin ada yang punya seperti itu. Aku bahagia dengan mobil anyar. Apakah setelah kemudian dia punya mobil anyar kemudian juga bahagia? Ini yang terjadi. Aku bahagia dengan dua anak. Bagaimana kalau kemudian dia punya anak? Aku bahagia kalau punya suami yang bagus, yang ini, yang itu. Ternyata kemudian suaminya tidak bersesuaian dengan apa yang kita pikirkan. Apakah kemudian kita bahagia? Tentu tidak seperti itu. Maka jadikanlah diri kita, hari kita, setiap saat bahagia, dan tidak ada lagi penderitaan. Siap tidak menderita? Paling siap untuk tidak menderita, karena kita tidak siap untuk menderita. Pengennya bahagia terus, betul? Semuanya bisa dilakukan dengan strategi, metode dan caranya. Bahagia itu ada di dalam hati, betul? Bahagia itu ada di dalam hati, yaitu sekarang yang dinikmati dan disyukuri. Alhamdulillah, di depan saya ada air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa jeruk. Kalau kita mencari jeruk, mencari teh, kita sakit hati. Maka apa yang ada di depan kita, itu yang kita nikmati, yang kita syukuri. Perasaan golek seorang nono, betul. Nah, golek seorang nono mesti orangnya loro. Maka apa yang ada di depan itu dinikmati saja, dipenake wae. Maka bahagia itu bisa terbentuk kapan saja. Bahagia itu bisa terbentuk kapan saja. Kalau kemudian saya analogikan, saya contohkan juga. Siang kita bisa beraktivitas, bisa bergembira. Malam gelap, itu bahasanya terang dan gelap. Terang itu ceria, gelap itu dalam kondisi kesedihan. Saya ingin menjelaskan kenapa sedih harus bisa bahagia, kenapa menderita kok bisa bahagia. Karena orang berpikir yang namanya siang bisa beraktivitas ngalor ngidul sampai naik, tapi malam terbatas.
kebahagiaan yang sejati. Artinya apa? Ketika bunda-bunda dalam kondisi yang menderita, susah, disitulah sesungguhnya bahagia sejati. Di mana? Karena di dalam penderitaan, kesusahan itu disebut dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan kalau siang, bunda-bunda iso pelayan, iso seneng, iso ketemu karo koncone, malam kemudian bersendirian, tetapi disitulah ada sebuah kenikmatan seperti malam terakhir karena kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagia tidak? Itu bahagia yang sejati yang mengalahkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Karena kebahagiaan di surga bukan kemudian kita menikmati kenikmatan yang di surga, tapi kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika kita nanti bisa ketemu dengan Rasulullah dan ketemu dengan wajahnya Allah. Jadi bukan kemudian kita nanti maaf di surga kita pesta pora bersenang-senang tanpa batas. Ya mungkin bayangan kita, sementara kalau kemudian kita pikiran kita hedonis, pikiran kita adalah keduniaan dan kebendaan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi sebagaimana maaf saya sebut nama ya, Nikita Mirzani mengatakan aku lebih rokok rapopo, Bahasanya kan begitu. Kita pernah mendengar seperti itu. saya masuk terangkan nggak apa-apa, teman-teman saya artis, artinya banyak. Emangnya yang rokok iso jagongan, iso ngobrol, rumah sani. Kenapa? Menggambarkan neraka sebagaimana yang di dunia. Lagi mlebu nang penjara rong dina wis benang-benang ora duwe ada. Itu baru neraka dunia, belum nanti neraka akhirat. Dahsyatnya luar biasa. Maka jangan sekali-kali, maaf, bau nerakanya saja jangan sampai menyentuh kita semua. Amin. Maka yuk serius. Mudah-mudahan hari ini ada keseriusan untuk sana. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting menurut saya. Tapi kalau bunda-bunda yang sudah pintar dan sudah ahli mungkin tidak merasa penting, tidak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan hari ini ada sesuatu yang very important, sangat penting. Walaupun kemudian pembahasannya sudah jadul, bahasanya wis tercilik ngomongin masalah sholat, wis jelek aku, ya silakan. Tapi kalau bunda-bunda masih kemudian berhasrat, masih berminat, yuk kita belajar lagi. Maka kemudian ini sesuatu yang penting. Karena maaf, kita seringkali ngaji ilmunya melangit, tidak membumi, ngomong kisah aneh-aneh itu kan yang kita tidak merasakan. Maka hari ini belajar ilmu membumi. Bunda-bunda yang berbahagia. Tadi dikatakan di awal saya menyampaikan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Surat Al-Mu'minun ayat 1. dilanjutkan dengan ayat 2-nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Bunda, berarti kalau yang di rumah namanya tanda ya. Nah, ini bunda-bunda yang di rumah Anda. Pertanyaan sederhana, bunda-bunda sholatnya sudah khusyuk? Hah? belum. Tapi ini ngopoy. Ini yang selalu menjadi sebuah pertanyaan. Kita merasa belum khusyuk, dan sesungguhnya sholat ini sederhana, setiap hari kita lakukan, tetapi tidak ada mau ada pembenahan, pembetulan rumongsone wis paling apik. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi problem kita. Maka pantas dan layak orang-orang yang sudah sholat kok orang bahagia ikhlas. Kaya ini ya sholat, kaya majelis taklim ning ngapunten.
mulutnya mencucu terus. Selalu di dalam dirinya Pak, keluhan demi keluhan yang muncul. Kalau kemudian maaf kita medsosan gitu kan, muncul hati sini toh. Keluhan istrinya, keluhan suaminya, keluhan anaknya, keluhan rumah tangganya, dan keluhan dan keluhan. Kok gak ada bahagianya? Padahal kok Yosua. Oke. Ini yang terjadi. Kenapa kemudian kita tidak menjadi pribadi yang kemudian berbahagia? Karena apa? Karena sholat kita belum khusyuk. Maka rakyat nabungkan yang disel, yang korupsi, yang narkoba itu 80% adalah muslim. Mungkin juga sebagiannya sholat, tapi kenapa begitu? Kenapa begini? Karena kesannya seperti itu. Karena kita sholat tidak muslim. Maka bunda-bunda yang pengen selesai masalahnya, selesai problematika kehidupannya, maka sholatnya dibenahi. Aku sholat mas, terus aku sholat ustaz. Yang bukan rampung-rampung masalah kulo, tidak selesai masalah saya. Wes tak rewangi puasa daun, puasa ini, puasa itu. Kenapa kemudian kita tidak mendapatkan kebahagiaan? Ini bisa membagi sekali. Dan sebagian rumah sakit kenapa kemudian banyak terisi orang-orang muslim yang sholatnya dalam tanda kutip dianggap bagus. Sholatnya dianggap bagus. Nah mestinya seorang muslim yang bagus, insya Allah jauh dari rumah sakit. Artinya apa? Orang gampang terlarang. Karena di situ ada imunitas. Nanti kita akan bahas. Maka ada sebuah stiker yang pernah mungkin bunda membacanya. Basa Jawa ini ngaten. Apik no sholatmu, monggo Gusti Allah bakal ngapikke urip. Bahasa Indonesianya kalau yang nggak tahu bahasa Jawa ini, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Yakin sama Gusti Allah? Yakin sama Gusti Allah? Dibutuhkan keyakinan. Kalau hanya sekedar praktek, hanya sekedar ritual, oke, banyak. Tapi yang dibutuhkan keyakinan. Allah yang memberikan kita. Yang memberikan rezeki siapa? Betul. Yang memberikan sehat siapa? Betul. Yang memberikan semuanya siapa? Artinya apa? Kalau semuanya Allah berikan, bentuknya apapun, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita datang yang memberi. Kita datang yang memberi. Lah ketika kita punya problem ketika kita punya masalah, kok larinya bukan kepada Allah? Larinya kepada dukun, paranormal. Muncul kemudian sosok Samsudin Jajab. Orang-orang kaya puluhan juta, ratusan juta dibohongi, ditipu dengan ustaz-ustaz berkedok. Ya. Dukun-dukun berkedok. Ini masih muncul ada di televisi nasional. Sesungguhnya dia dukun tapi dipakai ustaz. Gak usah. Artinya apa? Lihat kita itu ketika punya masalah, punya problem, larinya kepada manusia kok. Punya masalah keluarga, larinya kepada dukun. Itu lumayan. Kalau kemudian datang kita ke pengacara atau mungkin ke psikolog, oke, itu solusi yang cukup lumayan logis. Tapi alangkah lebih baik kalau hari ini dan seterusnya, kalau Bunda punya problem, datangi Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, betul? Tidak ada yang lain. Toh kemudian kita berikhtiar pada pengacara, silakan.
Kita kemudian bersama polisi silahkan, bersama dengan dokter silahkan, tapi jangan tinggalkan Allah dulu. Siap? Siap? Jangan sampai nyakukan ngajinya sebenarnya itu. Ini kali kalau Gusti Allah nanti majelis taklim melu terus gitu kan. Tapi ketika punya problem apa? Mengeluh. Wonten boten oke banget. Kenapa? Sesungguhnya majelis taklimnya hanya sekedar menghilangkan apa itu? Hanya sekedar meninggal ke masalah, tapi masalahnya belum hilang. Kenapa? Kalau bisa majelis taklim seperti ini adalah solutif, memberikan jalan keluar apapun masalahnya, maka sesungguhnya hari ini ada solusi bagi budak-budak yang bermasalah. Apa emang Pak Gus tidak punya masalah? Oh, masalahnya lebih banyak. Masalahnya lebih banyak. Kenapa? Semakin tinggi pohon, semakin kuat pohon, anginnya yang berembus lebih besar. Semakin derajat kita di hadapan Allah semakin tinggi, semakin goyangannya lebih besar. Maka para nabi dan rasul adalah yang paling banyak ujiannya. Betul? Betul? Jadi kalau bunda-bunda yang ingin terujian, silahkan jadi anak-anak saja. Karena anak-anak tidak punya masalah. Betul? Kalau bunda-bunda yang punya masalah, ibarat kalau ke sekolah, bunda-bunda cukup di TK saja. Nyanyi, deklamasi, kan? Tapi dianggap saja yang namanya deklamasi bagi orang-orang yang tidak biasa deklamasi itu ujian berat, isi, nangis. Padahal gampang, nyanyi itu gampang, tapi bagi orang yang tidak biasa maju itu menjadi beban berat. Ada teman saya dulu dari kelas 1 sampai kelas 4 tidak pernah maju ke depan, hanya sekedar nyanyi saja tidak berani. Beban. Maka contoh bunda-bunda yang berbahagia kalau tidak pengen maka punya ujian rasa dari wong beriman. Contohnya begitu. Artinya wong ya Gusti Allah ngaji dengan yang kecil. Loh, nyatanya kalau panjenengan sami kita semua di ujian kecil saja kita goyah. Yang namanya bayi kena angin saja sudah langsung ambruk. Paling kalau angin jadi ambruk, tapi pohon yang besar, pohon yang kuat, angin seberapa pun kan kuat menyangganya. Itu gimana kita? Betul, betul bunda. Yuk kita belajar bagaimana kemudian kita bisa menjadi kokoh, menjadi kuat. Minimal ada 5 hal yang perlu diperbaiki dari ibadah sholat kita. Jadi saya di beberapa tempat kajian saya tentang sholat khusyuk minimal 16 kali pertemuan. Jadi kalau bunda-bunda pengen lebih banyak nanti di kajian yang seperti ini paling tidak 4 kali pertemuan dan kemudian dimantau. Apa sih yang dibahas dan sebagainya? Nanti kita akan berlanjut. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah disiplin waktu. Kenapa Bu? Atau tertib waktu. Rasul ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ayo Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbagi pada orang tua. Ayo Rasulullah, jihad fi sabilillah, ba'amwalikum wa anfusikum, jihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwa. Tapi yang pertama, as-salatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat waktu, awal waktu. Maka kalau bunda-bunda pengen bahagia terus menerus, jangan tunda sholatnya. Siap? Apapun kesibukannya, apapun repotnya, tinggalkan semuanya. Kita sudah tahu sholat zuhur jam 11:26. Artinya apa? Sebelum jam 11:26 tidak ada kegiatan lain. Karena sesungguhnya pekerjaan itu adalah menunggu datangnya sholat. Betul? Betul?
Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Kula panjenengan sami manut Gusti Allah apa manut karepe awake dhewe? Nah, manut karepe Gusti Allah ya bijak banget. Nak manut karepe awake dhewe sholat zuhur mengko jam 3:30. Sholat asar mengko 4:30. Sholat maghrib 4:30. Sholat isya mengko jam 2:00. Sholat subuh sak tangine. Artinya apa? Ya sak dhewe. Kalau kita ingin mengikuti Allah, manut aturannya Allah, ya sudah kita sudah tahu jadwal kita gimana. Jadwalnya itu harus sesuai. Apunten. Untuk urusan pekerjaan dunia saja itu pakai fingerprint. Betul. Setelah bisa pintu diakumulasi potong gaji. Kuwi nasi kendur. Ning sing maaf saklek telat 1 SP1 telat 2 SP2 telat 3 SP3 pecah. Bayangkan kalau panjenengan sami itu ngapunten mengikuti perusahaannya Allah, telat bolak-balik dipecah sama Gusti Allah tidak? Berarti dipecah. Ning Gusti Allah masih memberikan kesempatan. Telat kira rokok, Allah masih berikan ampunan, dimudahkan. Orang teko ya ora sakarepmu. Tapi kalau kita ingin ngapunten lebih dicintai, sebagaimana panjenengan sami nyambut gawe, mengikuti polanya perusahaan, SOP-nya perusahaan diikuti, atasan cinta tidak? Atasan senang tidak? Senang banget. Ampun, jenengan kok dilalah tadi yang saya foto pejabat dan diundang bupati jam 8 lewat jam pinten. Hah? Jam itu. Nah, diundang gubernur jam 8 lewat jam pinten. Kalau diundang Jokowi jam 8 lewat jam pinten. Mungkin saja sebelumnya wis ngarep istana. Aku diundang Jokowi. Gusti Allah ini siapa? Ini Tuhannya Jokowi, Tuhannya gubernur, Tuhannya bupati, juga Tuhannya wali kota, betul? Tapi kenapa diundang sama Allah kok sakit gede? Kenapa? Kadang-kadang janji Allah itu diringankan, diabaikan. Tapi di PHP manusia, PHP manusia sebenarnya kabar. Hari Ahad ada jalan sehat, doorpressnya setrika. Oke, setrika betul. Mungkin ada tinggal lumayan, nanti ada sepeda motor. Oh, semuanya kayak banget. 2 rakaat antara adzan dan iqamah waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dokter boten. Orang kok padahal Allah janji, Rasulullah janji. Tapi yang janji Allah dan Rasulullah kabeh, mungkin tidak kabeh, hanya sedikit orang yang kemudian mau datang. Tapi janjinya manusia, woi, apunten. Kacet 5.000 per liter minyak goreng yang beli banget. Betul. Mau 5.000 loh kasih. Tapi Allah berikan sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat. Kenapa kemudian kita gak mau ikut? Maka yang pertama, perbaiki waktu sholat. Yang kedua, disiplin toharo atau tertib toharo. Perbaiki kesucian kita. Kesucian meliputi mandi, wudhu, dan pakaian serta tempat. Maka tidak ada salahnya bunda-bunda sinau babakan wudhu. Dikatakan sempurnanya orang yang berwudhu adalah yang menggunakan air paling sedikit
maka ketika buka keran orang gede-gede crok, enggak, buka ngitir-ngitir seperti saja. Dikatakan sempurnanya orang berwudu, ada yang menggunakan air paling sedikit walaupun di lautan, walaupun di samudra. Tapi kan maaf kadang-kadang awak dhewe wudu nang rebus gitu kan. Ora kenceng mesen ora mantep. Ini persoalannya orang nggon mantep karo ora mantep. Kan begitu. Aku ora mantep ora rebus gitu kan. Maka ngampun oleh wudu jeblak-jeblak. Maka nanti ada timbul was-was di dalam berwudu. Maka itu tidak sempurna juga. Kemudian saya pernah perhatikan ketika pas ada hari raya biasanya ngumpul di tempat mertua itu kan, anak saya yang di pondok pesantren ini yang sudah contoh, anak saya yang baru wudu tak terlalu ngomong terus kok. Artinya terus kalau yang sikil orang terhati-hati dok. Wis wudu, dok, wis wudu, pada ini kurang wudu. Artinya apa? Kelas pondok pesantren pun kadang-kadang menghiburi, ngapusi. Hanya sekedar apa? Mencari agar orang lain menyesal melihat saya wudu dan sholat. Itu yang terjadi. Maka sesungguhnya banyak di antara kita yang sholat yang ngapusi Gusti Allah. Kok bisa? Mungkin benar-benar juga pernah merasakan sholat yang rumah sakit kesusunnya setelah majelis taklim apa boleh mau arisan juga saya tak sholat entah ini per menit sholat kampung gitu. Maka kemudian jaga wudunya, kemudian jaga mandinya. Saya ngaji di mana-mana gitu kan. Pertanyaan sekarang tuh sederhana, Bunda kalau dilalah junub, baik itu nifas atau kemudian jima, mandi besar, mandi janabat, wajib pakai sampo tidak? Wajib pakai sampo tidak? Karena di mana-mana kalau berada di desa-desa sering jadi mandi janabat butuh sampoan. Maka biasanya kalau malamnya kanggo gitu kan, paginya ore-ore. Kenapa? Samponan itu mau mengibat minggu hari ujungnya. Kenapa? Harus pakai sabun. Pada sesungguhnya pembelajaran kita sederhana. Maka bunda harus belajar bagaimana mandi janabat yang betul. Karena masih banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana tata caranya mandi janabat. Kadang kali ini tidak dibahas di kajian-kajian bisa wanita. Ini penting sekali. Kenapa? Sempurnanya wudu akan membantu kesempurnaan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Maka sempurna pakaian. Maka ketika menghadap Gusti Allah, pergunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jangan sampai ngapunten panjenengan sami kemana-mana ke ikut majelis taklim ngapun rukuwe 20.000. Apakah nggak boleh silakan karena yang seperti menutup aurat? Iya. Tapi yang namanya akhlak, kita berhadapan dengan Allah itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan berhadapan dengan yang lain. Ngapunten kalau saya contohkan yang laki-laki, Mas, Pak, jenengan nak suang dalam Pak Lurah ngagem kaos oblong pantes boten. Bahkan di UPN, di UNJ, di kampus-kampus pakai kaos oblong saja ditolak, kagum sandal jepit saja ditolak, betul? Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kok nganggo kaos oblong, nganggo kaos training, artinya saya bal-balan. Antara bal-balan karo sholat kok ora beda. Nah, bunda-bunda juga begitu. Kalau beli rukuk yang terbaik, paling boten ngapunten seminggu bisa diubah. Karena masih banyak di antara kita ngapunten di rumah ada musola itu rukuknya setahun bisa tidak tangga suruh. Lagi diubah. Bermakhluk, masya Allah. Neng omah memang tidak ada lihat orang nondelok, tapi jangan sampai ngapunten gitu kan. Rukuk kita gandul neng yang saya uning cagak, neng tembok nanti sakura dikumbah.
Dikumbangkan kaki wae mati kabeh. Saking dini. Lah kita ketemu sama Gusti Allah mau sagelne dhewe. Maka tampillah yang terbaik. Saya pernah diajari sama ustaz saya sambil diberi apa itu? Batu ibarat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Berhiaslah ketika kamu di masjid, maka datangi rumah Allah ke masjid itu menggunakan pakaian yang terbaik. Alhamdulillah, saya sudah tahu informasinya dan selama ini saya tidak pernah yang sholat atau pakai kaos. Walaupun di rumah, saya sampaikan kepada pasien-pasien saya, kadang pasien kan kalau sholat sama mau itu kan, ada yang pakai levis dan kulit bolong gitu kan. Pakai yang terbaik untuk urusan Allah, gunakan gitu kan. Lapan jenengan sami ngapunten direwangi jagongan karo 100.000 kok. Gitu kan. Mengiling lambi karo menaki idem. Lah kalau urusan ngapun sowan marang Gusti Allah yang sewu kowe mampu berambah. Mampu bawa rutuk kita ngapunten kok kurang bersih. Terbaik. Yang ketiga, yang ketiga, disiplin qiraah. Apa Bu? Disiplin qiraah. Perbaiki bacaannya. Saya akan berikan sebuah contoh sedikit. Dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan Al-Fatihah. Karena ini wajib hukumnya, rukun hukumnya membaca Al-Fatihah. Ya karena kedua ya karena selain betul apa salah. Benar apa salah yang saya lafadzkan? Benar apa salah? Waninya lagi? Wani orangnya lagi? Oh tulang. Oh ya oke. Ya karena kedua ya karena selain. Kurang keras? Ya karena kedua ya karena selain. Betul apa salah? Salah? Salahnya di mana? Hah? Iya, terus? Nanya lagi pinter. Nanya lagi pinter, tapi prakteknya jenengan begitu apa tidak? Karena apa? Nak domnya lagi paling pinter. Tapi prakteknya kalau panjenengan sami ketika sholat, ya Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya tidak terbiasa, agak sulit saya. Karena ada yang sholat 23 rakaat cuma 11 menit. Masuk tajwid hilang. Dan itu sering kita praktekkan. Betul. Yo. Kalau sudah bisa nyalakan orang lain itu sama. Ayo praktekkan ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sholat sendiri. Maka bisa jadi 2 rakaat itu minimalnya itu 5 menit. Ini oke. Kemarin saya lihat dan pernah kejadian ada seorang dalam ngaku nih haji dan dia sering sholat imam. Di jam itu kurang 56 detik. Karena dia datang terlambat, takbiratul ihram, Allah Akbar. Salamnya sebelum iqamah. Artinya apa? 2 rakaat tidak ada 1 menit. Terus itu wajib. Nah, bunda-bunda yang berbahagia, saya tidak bermaksud pamer.
Maka mudah-mudahan yuk mulai hari ini dan seterusnya suratnya ojo mungkin atau oh favorit deh yo seperti punjul sidik kita lu terayat al-ikhlas patang ayat punjul sidik al-falaq 5 ayat punjul sidik Anas 6 ayat. Mulai hari ini cari surat dan mulai menghafalkan surat-surat yang agak panjang. Amma yatasaalun, bacanya begitu walaupun sendirian. Kalau kemudian panjenengan sami oke lah, kemudian saya awalnya cuma ikhlas Pak Bu Ustaz ya apa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita panjenengan sami kita semua takbir Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina atau kafirun atau apapun silakan, tapi bacanya rasa kesusu. Sopon ngerti artinya. Kalau tidak ngerti artinya maka harus hari ini dan seterusnya tahu lah mau membaca masalah sholat hanya sekedar dari takbir sampai salam bacaannya mau itu terus orang gelem nyinaoni artinya wonten boten oke banget. Mungkin termasuk muda-muda yang hadir. Saya tidak menuduh, tapi mudah-mudahan husnul saya benar. Semoga saya benar. Kenapa? Lah sholat dianggap sepele. Orang mau disinauni, maka yang terjadi kehidupan kita bangsa tidak akan kedamaian dan bahagia. Sikap yang keempat. Mudah-mudahan di kesempatan kita akan mau yang keempat adalah disiplin kaifiyah. Tahu Bu? Disiplin kaifiyah atau tertib gerakan. Tertib gerakan. Dari takbir sampai salam, kalau bisa kemudian ya bacaannya gerakannya sesuai. Ada seorang sahabat yang datang sholat, ketemu dengan Rasulullah. Ditanya, sudah sholat? Sampun ya Rasulullah. Sholat, kamu belum sholat. Sholat, ditentang, sholat lagi. Ditanya, sudahkah kamu sholat? Sudah ya Rasulullah. Kamu belum sholat, ulangi sampai 3 kali. Kemudian ya Rasulullah, saya hanya tahu yang seperti ini ya Rasulullah. Ini hadisnya cukup panjang. Kemudian di akhir hadis itu disebutkan shollu kama sholli. Sholatlah kamu sebagaimana aku. Rasulullah SAW shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. La pripun Rasulullah. Sholatlah kamu dengan tumanina ini kalau bodoh tenang, orang gusah-gusuh, orang kemrungsung, orang kesusu. Itu yang namanya tumanina. Dan apa yang dikerjakan oleh kita semua saiso-isone mirip apa yang dikerjakan oleh Rasul. Sekedar contoh. Karena masih banyak di antara kita ketika takbir Allahu Akbar. Ya, saya contohkan. Tes ya. Betul? Orang ini. Siapa juga ya? Oh iya.
Akbar. Bener apa salah? Ayo, siapa semuanya lagi? Ayo, siapa semuanya lagi? Hah? Salah? Salahnya bingung? Hah? Ya, bolehlah. Allah Akbar, Allah Akbar. Yang ingin saya sampaikan, ngapunten, ketika takbir, ya takbir itu menghadap kiblat. Sebelum takbiratul ihram menghadap kiblat. Ini hanya sekedar contoh. Ya. Kaki ini lurus. Karena apa? Ada yang ngadeg jumeneng, kakinya begini. Ya. Ada yang begini. Kemudian berdiri, ini tegak lurus. Selebar apa? Lebarnya kemiri polokan ini setentang dengan bahu luar, sehingga nanti kalau kaki ketemu kaki, tangan ketemu. Nah kemudian saya singkat saja, takbir yang benar seperti apa? Ada dua, yaitu setentang dengan telinga atau setentang dengan dada. Posisi tangan adalah buka, tidak begini. Allah. Ini persoalan takbiratul ihram saja dibahas mendetail. Kalau ada di antara kita, Allah Akbar, maaf, ya, saya tidak berani menyerahkan, tapi menurut catatan saya tidak benar. Saya tidak menyerahkan, tapi tidak benar. Termasuk pun contoh kaki, ya, contoh kaki. Ketika kemudian duduk istirahat, ada yang duduknya begini. Ini duduk yang tidak benar. Yang betul ada seperti ini. Masih banyak yang lain, ya. Dari sholat, ya, kaifiyah sholat nanti silahkan nanti dikaji lebih lanjut, atau mungkin kalau perlu ada kajian masalah kaifiyah sholat secara khusus. Agar apa jenengan sami bunda-bunda sholatnya benar. Mungkin sudah ada yang sampai tingkatan mau belajar sampai ke sana. Karena saya belajar sholat dari tahun 90 sampai sekarang masih belajar sholat. Karena apa? Pentingnya awal dewe ngadep sama Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau panjenengan sami diciptakan sama Gusti Allah hanya untuk beribadah. Kok pun masalah sholat kowe ra gelem nyinaoni lho. Sama siapa? Ya salah itu. Maka kamu belajar, maka saya belajar terus sampai ngapunten, jangan sampai kemudian ada salah, walaupun kadang-kadang ngapunten kita masih ada kesalahan-kesalahan, baik nanti maaf bagaimana kalau panjenengan sami khusuknya dan sebagainya. Yang kelima, bagaimana kemudian disiplin konsentrasi. Karena apa? Yang namanya disiplin konsentrasi tidak mudah. Gimana nggih? Bunda-bunda kalau main HP 2 jam konsentrasi bisa nggak? Bisa banget, apalagi main game Pak. Saya mencoba untuk tidak sama HP, jangan terlalu begitu mencintai. Ini hari ini pun saya tidak bawa HP, HP saya tak tinggal. Karena memang saya mencoba untuk agak lebih jauh. Ya, kepentingan saya kalau menjawab WA atau mungkin konsultasi, kemudian kalau saya cari YouTube, ya YouTube masalah itu aja. Pentingnya itu. Kenapa? Hari-hari kita WA yang sewu, kita punya HP, mungkin kita harus beli yang lebih mahal gitu kan. Apple seri 12 atau apa yang lain gitu kan, Vivo apa gitu kan. Karena apa? Pengen selfie-nya kita ayu gitu. Kan banyak yang seperti itu. Tuku HP untuk apa? Untuk sekedar menceng, gitu kan? Untuk selfie, untuk nyari yang seperti itu. Tidak. Harus betul-betul manfaat. HP yang belum panjenengan sampai harus lebih manfaat. Lah urusan sholat sing 5 menit orang pernah disinauni sampai ngapunten bacaan dari iftitah saja ra ngerti artine. Ora apa-apa saya. Ning nak kebangetan meneh Al-Fatihah ora ngerti artine. Padahal 17 kali kita baca, dan sudah puluhan ribu kali kita lakukan. Jenengan sholat mungkin sudah ribuan kali, bahkan puluhan ribu sholatnya. Tapi sampai sekarang kok orang ngerti artinya Al-Fatihah.
Tangan bukan ibu. Mulai hari ini diperbaiki. Mungkin ada yang salah dari diri kita, ibadah kita masing-masing. Itu bunda-bunda yang bisa sampaikan. Maka kemudian dikatakan sholat adalah solusi dari problema kita. Tapi hampir sebagian di antara kita, sholat adalah solusi kehilangan. Ya, kenapa? Allahu Akbar, sandalku mau. Mungkin itu, atau mungkin kehilangan kunci, gitu kan? Kunci rumah, tak boleh batu-batu ketemu di dia. Mungkin naruh kunci motor. Nah, maka kemudian sholat sebagai solusi kehilangan kunci. Maka solusi kehilangan atau sewu itu insya Allah sholat bisa menjadikan solusi problematika kehidupan kita, insya Allah akan bisa selesai. Mungkin itu sebagai pengantar saya di kajian pertama saya ketika saya dipanggil di sini. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut, ada follow up kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo, mungkin ada penanya. Sudah saya sampaikan disiplin konsentrasi ya. Sudah include tadi saya sampaikan secara singkat karena saya lihat jamnya sudah cukup. Jadi yang kelima adalah disiplin konsentrasi. Nah, dari takbir sampai salam betul-betul kita piye caranya aku jangan sampai ngapung kelingan yang lain. Kenapa? Bunda-bunda nak sholat patang rakaat, nak sholat sendirian di rumah sok lali rakaat. Betul apa betul? Monggo, kalau ada yang mau bertanya, siap. Ya. Sholat kecuali berjamaah, maka sholatnya hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Ya, memang harus tuh. Yang namanya sholat itu orang ngapunten, maaf, ini masih banyak di antara kita ketika sholat dibatin, itu sesuatu. Iya, makanya saya contohkan dulu, ini saya contohkan. Jadi banyak di antara kita sholat itu cuma dibatin kok, Allah Akbar. Itu yang salah. Baca yang benar apa? Ketika lisan kita melafazkan, telinga kita mendengar. Minimal kita mendengar. Ya, kalau misalnya agak suasananya tersendiri, mungkin agak keras sedikit nggak apa-apa. Minimal apa? Kita lebih mantap mendengarnya. Dan tidak boleh merem. Ya, untuk khusyuk bagaimana? Ya nanti ada caranya lebih lanjut lagi ya. Agar kemudian apa? Ketika kita sholat itu ada sebuah getaran. Maka kemudian fi qulubil sakinah. Maka hadir diri kita menjadi sakinah, ketentraman, kebahagiaan. Maka sholat yang kita lakukan, kembali lagi saya sampaikan, saya bukan pamer. Biasanya kalau saya bangun 2:30, kemudian saya mandi dasarnya jam 3 saya sholat sampai subuh hanya dapat 6 rakaat. Kenapa? Dinikmati betul. Sujudnya dinikmati, rukuknya dinikmati, betul-betul nikmat. Itu yang namanya sakinah. Tapi di antara kita maaf sholat kok kesel ya. Iya. Apa nek imame moto do banget imame murah ngerti wae umat. Kenapa sholat jadi tidak nyaman, tidak enak? Kenapa? Kita tidak ada sakinah, tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan. Maka jadikanlah sholat kita Allahu Akbar, ketentraman, kebahagiaan. Monggo, ada yang lain? Silakan. Siap. Yeah. Menurut sebagian ulama dan bahasanya jumhur ulama, ya, ulama-ulama besar menetapkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu.
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Ini nanti juga ada kaitannya ketika ada seseorang makmum itu membaca Al-Fatihah apa tidak? Kalau kita berjamaah, ya, sebagian ulama, terutama di ulama Muhammadiyah, ya, majelis takjih, gitu kan. Nah, kemudian juga ulama-ulama yang menggunakan Hambali, maka cukuplah bacaan imam menjadi bacaan makmum. Maka ketika jenengan mendapati ruku, ya, jenengan kemudian menjadi masbuk, Allahu Akbar, kemudian jenengan ikut ruku, maka sudah tercatat 1 rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang kemudian mendasarkan bahwa sesungguhnya bacaan yang sifatnya jahar yang dikeraskan oleh imam, maka makmum tidak perlu mengikuti. Bagaimana kemudian kalau kemudian tadi iftitah, cukup kalau sudah tidak selesai sampai selesai, cukup jangan dengarkan saja. Ya, tidak harus dipaksakan harus selesai, tidak, cukup dengarkan karena kita menjadi makmum. Dan kemudian bacaan-bacaan yang syir, bacaan-bacaan yang dipelankan, rukuk, sujud dan sebagainya, maka kita baca sesuai dengan kapasitasnya, ikuti imam. Oh, imamnya gaya ini, berarti nak sujud ora suwe, berarti yang dibaca juga jangan panjang-panjang. Kita ikuti saja, karena kita makmum. Tapi kalau sendirian silakan, mau sujudnya mau setengah menit, mau sama mau 3 menit, terserah bebas. Karena apa? Kita sendiri. Tapi kalau kita ngikuti makmum, maka kita ngikuti prosedur dan cara berjamaah. Jadi panjenengan boleh, tapi kalau tadi yang berkaitan dengan Al-Fatihah, sebagian ulama Syafi'i dalam tanda kutip wong-wong Nahdliyin NU itu wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Maka ketika imam membaca Al-Fatihah, dia mendengarkan, kemudian setelah itu dia membaca Al-Fatihah karena dianggap itu menjadi wajib, itu pilihan. Ya, jadi monggo yang mengikuti yang mana. Mata Ibu, siap. Waalaikumsalam. Kita sedang sholat, ternyata suami pulang, lalu menutup pintu. Apa yang harus kita lakukan? Terus yang kedua, Ustaz, kalau kita sholat berjamaah, itu yang baiknya gerakan, artinya tunggu imam itu selesai benar, selesai baru kita bergerak, atau mulai awal kita juga bergerak. Misalnya Allah udah bilang Allah itu udah begini, apakah kita sampai selesai dulu Allahu Akbar imam, baru kita Allah itu selanjutnya gimana? Yang pertama pertanyaan, ketika kita sedang sholat, siapapun, apakah suami, anak atau tamu, ketika mengetuk, kan kalau suami kadang tidak mengetuk, buka pintu langsung masuk karena masih biasa gitu, mungkin tamu gitu kan, maka bisa dengan isyarah. Dengan apa isyarahnya? Ketika takbir atau gerakan-gerakan yang lain, Sami Allahu liman hamidah, atau Allahu Akbar, atau yang lain, yang itu yang kemudian agar menginformasikan bahwa saya sedang sholat. Atau kalau misalnya ngapunten jenengan sudah di rakaat akhir, ya sudah, nggak usah kemudian nggak usah yang dikeraskan dan sebagainya, cukup jenengan dibiarkan saja, jenengan fokus pada ibadahnya. Mudah-mudahan cukuplah, setelah itu kemudian diselesaikan, baru kemudian buka. Tapi juga nggak usah buru-buru, assalamualaikum langsung melayu gitu, jadi pelan-pelan saja. Jadi yang harus kita menyesuaikan. Kemudian bagaimana ketika kita menjadi makmum? Ya, ketika kemudian apakah kita mengikuti imam itu ketika Allah itu kemudian kita mengikuti, maka selesaikan dulu. Dan kita boleh kemudian menunda maksimal 2 rukun. Jadi misalnya gitu kan, Allahu Akbar gitu kan, kemudian imam rukuk, ya, jenengan masih menyelesaikan Al-Fatihahnya, misalnya gitu, menyelesaikan Al-Fatihahnya, kemudian imam itu dan baru rukuk boleh. Jadi jangan sampai kehilangan 2 rukun. Ya, jadi kalau jenengan agak terlambat karena menyesuaikan
Nah, ada imam ketika sholat zuhur, sholat asar, dia mau cepet banget. Ya, ketika mau cepet banget, karena kalau kita sholatnya syir, maka bacaan kita pun harus disesuaikan, minimal Al-Fatihahnya selesai. Maka selesaikan dulu Al-Fatihah. Ketika kemudian imamnya baca kita nggak apa-apa, kemudian kita baru ruku. Kemudian setelah itu agak terlambat nggak apa-apa gitu kan, tapi kita sesuaikan gitu kan. Mungkin ada bacaan-bacaan yang tidak bersesuaian, kita akan terlambat. Lebih baik kita terlambat daripada mendahului imam. Karena kita ngomong soal pinter gitu kan, imamnya lagi langsung kita justru di sini gitu kan. Kan ada juga kan gitu kan, rumah soal pinter kan ada. Maka itu tidak boleh, punya haram ya, punya haram gitu ya. Nah, ibu, ada yang lain?